Dalam perkembangannya, perguruan tinggi menjadi tujuan pendidikan bagi siswa dan siswi selepas dari sekolah tinggi menengah untuk meraih ilmu yang lebih. Orang-orang berlomba-lomba mendaftarkan diri ke perguruan tinggi impian masing-masing, dan salah satu pilihan yang dipilih oleh siswa-siswi yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi adalah perguruan tinggi Islam. Ide pendirian perguruan tinggi Islam sudah muncul sebelum Indonesia merdeka, namun di antara sekian banyak ide untuk mendirikan perguruan tinggi Islam pada masa penjajahan, bisa dikatakan belum berhasil karena perguruan tinggi Islam yang didirikan tidak bertahan lama, kecuali sekolah tinggi yang dibentuk oleh Masyumi. Setelah Indonesia merdeka, lahirlah Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri atau PTAIN yang kemudian berkembang menjadi Institut Agama Islam Negeri atau IAIN. Dan saat ini PTAIN terdiri atas 3 jenis, yakni IAIN, STAIN, dan UIN. Maka selanjutnya, saya Putri Nabilah Kulsum akan menjelaskan apa yang mendasari serta tujuan didirikannya perguruan tinggi Islam tersebut. Dasar merupakan landasan untuk berdirinya sesuatu. Fungsi dasar ialah memberikan arah kepada tujuan yang akan dicapai. Maka untuk mendapatkan landasan yang ideal dalam pendidikan Islam, haruslah bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sebagai landasan ideal utamanya serta ijtihad. Jika dilihat secara historis, upaya untuk mendirikan perguruan tinggi Islam sebagai tempat studi keislaman di Indonesia mengalami berbagai proses pertimbangan yang melatar belakangi pendirian tersebut. Yang pertama, menurut Mudia Harjo, adanya faktor internal di Indonesia, yaitu telah berdirinya 3 perguruan tinggi umum, antara lain Sekolah Tinggi Teknik di Bandung pada tahun 1920, Sekolah Tinggi Hukum dan Sekolah Tinggi Kedokteran di Jakarta pada tahun 1920 dan 1927. Yang kedua, menurut Daulay, adanya faktor eksternal yaitu respon atas kebutuhan masyarakat untuk merealisasikan kehidupan beragama di tanah air dan masuknya pengaruh ide-ide pembaruan pemikiran Islam ke Indonesia. Adapun menurut Munjamil Komar, munculnya perguruan tinggi ini benar-benar dari bawah atau prakarsa tokoh-tokoh Islam yang didukung oleh masyarakat. Masa awal pertumbuhan PTAIN ini juga dibiayai oleh masyarakat, terutama tokoh-tokoh Islam tersebut, dan kemudian diambil alih oleh pemerintah dan dinegerikan. Adapun Daulay juga mengatakan bahwasanya tujuan PTAIN adalah untuk memberikan pengajaran tinggi dan menjadi pusat memperkembangkan dan memperdalam ilmu pengetahuan tentang agama Islam. PTAIN juga memiliki tujuan praktis, yaitu untuk memenuhi dan mengatasi kekurangan tenaga ahli dalam bidang ilmu agama Islam. Sehingga setelah kita mengetahui dasar serta tujuan didirikannya perguruan tinggi Islam, dapat kita pahami bahwasannya kehadiran perguruan tinggi Islam di tengah masyarakat merupakan suatu perwujudan dan cita-cita yang telah lama tersimpan dalam hati umat Islam di Indonesia. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi.